Di sini ada project, evaluation, listen, learn. Nah, di sini execute and control ada analysis, design, construction, testing, dan juga implementation. Dengan isinya yang ada di kotak-kotak tersebut yang mencakupnya. Nah, di sini ada use case diagram kita, yaitu dengan aktor-aktornya yang berada di luar kotak tersebut, yaitu ada admin, karyawan atau staff, pasien, hospital, dan juga pilot. Nah, admin di sini melakukan update dan maintenance informasi karyawan. Lalu karyawan atau staff melakukan penginputan data record baru, lalu memproses permintaan yang masuk, dan juga melakukan proses pembayaran. Kemudian di sini ada pilot yang melakukan update informasi jadwal volunteer pilot dan juga cek informasi jadwal penerbangan. Nah, di sini karyawan dan staf serta pilot juga melakukan update atau edit jadwal penerbangan. Lalu aktor pasien melakukan request penerbangan dan juga aktor hospital melakukan penambahan data pasien baru. Dan di keseluruhan 5 aktor tersebut juga melakukan update informasi customer atau pasien. Kemudian untuk bagian ini akan dilanjutkan oleh Kak Adi. Silakan Kak Adi. Baik, terima kasih buat Alia. Sekarang kita sudah masuk ke work breakdown struktur, yaitu merupakan sebuah gambaran bagaimana kita menyelesaikan proyek yang telah diberikan. Ini fokusnya ke produk, service, dan hasil. Dan di sini akan ditampilkan garis besar bagaimana proyek yang kita akan lakukan itu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana proyek ini akan diselesaikan, yaitu kita akan menyelesaikan proyek ini selama 70 hari dari bulan 7 sampai di bulan 9 dengan rincian tahap pertama itu konseptualis dan analis itu selama 14 hari dengan rincian tim cerdas 3 hari, business case 12 hari. Dan fase kedua kita masuk ke project plan and charter itu selama 7 hari. Dengan pembagian project charter itu 3 hari, project plan 4 hari. Kemudian kita masuk ke fase execute and control selama 45 hari. Dengan pembagian analisis itu 3 hari. Kemudian desain itu 14 hari dengan rincian logical design 8 hari, dengan technical design itu 6 hari. Dan yang terakhir konstruksi merupakan fase di mana sistem ini akan kita buat seperti itu. Dan rencana awal kita itu akan berjalan selama 70 hari. Lanjut. Schedule and budget. Nah, sekarang kita masuk di activity on the node, yaitu merupakan fase di mana kita menghubungkan pekerjaan-pekerjaan utama yang akan kita lakukan. Dalam kotak itu sudah tertera angka-angka yang merupakan angka dari poin-poin pekerjaan yang akan kita lakukan di proyek ini. Angka dalam kotak itu menggambarkan aktivitas dari proyek. Kemudian angka yang bertanda merah itu merupakan durasi atau estimasi waktu yang akan kita perlukan dalam menyelesaikan proyek itu. Seperti itu. Lanjut. Nah, sehingga dari activity on the node itu kita menemukan critical path-nya sebanyak 16 possible path. Critical path merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan utama kita dalam menyelesaikan proyek ini. Dan ditemukan ternyata selama kita menyelesaikan proyek ini, waktu yang paling lama kita akan
temukan itu atau selesaikan itu selama 40 hari. Itu ada di PET ketiga dan PET 6, PET 12 seperti itu. Lanjut. Dan di fase ini akan dijelaskan oleh Kak Febri. Terima kasih Kak Adi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang WBS, melanjutkan dari Kak Adi, yang dimana setelah kita berdiskusi untuk menemukan AON dan critical path, kita telah menghasilkan alternatif lain yang dimana pengurangan dari 70 hari menjadi 41 hari yang kita mulai dari tanggal 10 Juli sampai 26 Agustus, yang dimana WBS kali ini kita menemukan multi-type critical path yang di dalamnya terdapat conceptualize dan initialize project plan charter, execute control yang dimulai dari analis sampai implementation. Nah, ini gambaran untuk cost sendiri, yang dimana project manager mempunyai biaya 200.000 per jam. Nah, untuk resource sendiri terdapat project analyst, UI UX designer, supervisor, project controller, dan project manager. Dan untuk cost sendiri, kita mengambil referensi dari salah satu contohnya INBC Indonesia, yang dimana pada referensi tersebut mendapatkan cost 13 juta untuk project analis, 12 juta untuk UI UX designer, 12 juta untuk supervisor, 18 juta untuk project controller, dan 22 juta untuk project manager. Nah, jenis kontrak yang kita ambil adalah Rainbow, yang dimana sifatnya akan mengklaim biaya setelah dibayarkan dahulu oleh tim. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.